Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang isomorfisme. Yang pertama, definisi isomorfisme. Apa sih definisi isomorfisme itu? Isomorfisme itu didefinisikan dengan misalkan G merupakan suatu grup terhadap operasi pagar dan G aksen merupakan grup terhadap operasi bintang. Suatu fungsi pemetaan F dari G ke G aksen merupakan isomorfisme jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, phi merupakan fungsi korespondensi satu-satu dari G ke G aksen. Syarat kedua, phi X pagar Y sama dengan phi X bintang phi Y untuk setiap X, Y anggota G. Selanjutnya, automorfisme. Setelah kita membahas isomorfisme, tak lepas juga dengan apa sih automorfisme itu? Automorfisme merupakan suatu isomorfisme dari G ke G itu sendiri. Jadi, apabila isomorfisme merupakan pemetaan dari G ke G aksen, kalau automorfisme itu pemetaan dari G ke G. Ini merupakan definisi 3.25. Contohnya, jika G sama dengan 1 I negatif 1 negatif I dengan operasi perkalian dan G aksen sama dengan Z4 atau bilangan bulat modulo 4 dengan yang beranggotakan 0, 1, 2, 3 dengan operasi penambahan, maka tentukanlah apakah isomorfisme atau automorfisme. Maka kita jawab dengan pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misal phi merupakan pemetaan dari G ke G aksen, itu ditentukan oleh yang pertama, phi 1 sama dengan 0, phi I sama dengan 1, phi negatif 1 sama dengan 2, phi negatif I sama dengan 3. Jadi, dari sini syarat pertama terpenuhi bahwa phi merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Langkah selanjutnya kita menggunakan untuk membuktikan apakah memenuhi syarat kedua, kita bisa menggunakan tabel Cayley. Yang pertama, kita masukkan bahwa G itu menggunakan operasi perkalian. Kita masukkan G untuk operasi perkalian. Itu kita buat tabel yang beranggotakan 1 I negatif 1 negatif I, untuk kolomnya juga 1 I negatif 1 negatif I. 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian kita kalikan seperti biasanya. 1 dikali I sama dengan I, 1 negatif 1 sama dengan negatif 1, 1 dikali negatif I sama dengan negatif I. Begitu seterusnya, misalkan ini negatif I dikali I sama dengan 1, negatif I dikali negatif I sama dengan negatif 1. Kita kalikan seperti biasa. Selanjutnya, di sini diketahui G aksen merupakan modulo 4 bilangan bulat. Dengan operasi penambahan kita gunakan tabel Cayley, G aksen penjumlahan modulo 4. Maka anggotanya 0, 1, 2, 3 kita jumlahkan seperti biasanya dengan modulo 4. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya seperti penjumlahan pada umumnya, misalkan ini 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kenapa kok 1 bukan 5? Karena ini beranggotakan 0, 1, 2, 3 dan ini merupakan penjumlahan modulo 4. 3 ditambah 3 sama dengan 2. Selanjutnya, phi X dikalikan dengan Y
itu hasilnya sama dengan phi x tadi, phi x dijumlahkan modulo 4 dengan phi y. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa phi x pangkat y sama dengan phi x bintang phi y, di mana phi x pangkat y sama dengan phi x bintang phi y ini merupakan syarat kedua. Bentuk yang atas ini sama bentuk yang kedua ini sama kan? Jadi syarat kedua terpenuhi bahwa phi x pangkat y sama dengan phi x bintang phi y untuk setiap x, y anggota G. Karena dua syarat terpenuhi, jadi phi merupakan isomorfisme dari G ke G aksen. Bukan automorfisme karena di sini phi G pemetaan dari G ke G aksen, bukan dari G ke G. Contoh, misal G merupakan suatu grup, buktikan bahwa G merupakan automorfisme dengan phi pemetaan dari G ke G dinotasikan dengan phi x sama dengan negatif x untuk setiap x anggota G. Jawab. Yang pertama, ambil x, y anggota G. Misal, phi x sama dengan phi y. Berhubung ini yang diketahui phi x, maka kita tulis phi x sama dengan phi y. Kemudian, phi x tadi diketahui negatif x, maka negatif x sama dengan negatif y. Kemudian kita akan selasi biasa sama dengan x sama dengan y. Ini sudah ditemukan. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya. Ambil y anggota G, pilih x sama dengan negatif y. Maka phi x sama dengan negatif x didapatkan dari yang diketahui tadi. Terus karena ini x sama dengan negatif y, kita masukkan nilai x. Jadi phi x sama dengan negatif y. Kemudian phi x sama dengan y. Jadi terbukti bahwa phi untuk pemetaan x ke negatif x adalah automorfisme, karena ini merupakan pemetaan dari G ke G. Selanjutnya teorema 3.26, yaitu pemetaan identitas dan inverse. Misal phi adalah isomorfisme pemetaan dari grup G ke G aksen. E dikatakan identitas dari G aksen apabila memenuhi dua syarat. Syarat pertama, phi E sama dengan E aksen. Syarat kedua, phi X inverse sama dengan phi X diinverskan untuk setiap X anggota G. Pembuktian syarat pertama. Syarat pertama tadi kan dijelaskan bahwa phi E sama dengan E aksen. Buktinya, E dikali E sama dengan E. Terus kita masukkan masing-masing dengan phi E dikali E sama dengan phi E. Ini karena pemetaan G ke G aksen. Phi E kita jabarkan jadi phi E dikalikan phi E sama dengan phi E. Kita turunkan biasa phi E dikali phi E sama dengan phi E dikali E aksen karena identitas G aksen. Kita akan selasi setelah itu, maka menjadi phi E sama dengan E aksen. Jadi terbukti bahwa syarat pertama terpenuhi. Kemudian pembuktian syarat kedua tadi menjelaskan bahwa phi X inverse sama dengan phi X diinverskan untuk setiap X anggota G. Buktinya X dikali X inverse sama dengan E. Kemudian kita masukkan masing-masing phi sama seperti tadi. Phi X kali X inverse sama dengan phi E karena pemetaan phi dari G ke G aksen. Selanjutnya phi X dijabarkan phi X dikali phi X inverse sama dengan phi E.
Kemudian kita turunkan biasa untuk ruas kiri, phi x dikali phi x inverse sama dengan E aksen, karena phi E sama dengan E aksen didapatkan dari teorema 3.26 syarat pertama tadi. Kemudian kita masing-masing beri phi x diinverskan, masing-masing ruas diberi phi x diinverskan, dikali diturunkan seperti biasa, phi x dikali phi x inverse sama dengan phi x diinverskan dikali E aksen. Maka hasilnya phi x inverse dikali phi x itu kan sama dengan E. Jadi E dikali phi x inverse sama dengan phi x inverse dikali E aksen. Maka didapatkan bahwa phi x inverse sama dengan phi x diinverskan. Maka syarat kedua terpenuhi, terbukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara lain untuk membuktikan bahwa ini isomorfisme atau tidak. Itu bisa dilihat dari strukturnya. Oleh karena itu ini dinamakan juga struktur aljabar. Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kita bisa lihat dari dua tabel ini. Ini merupakan grup perkalian dengan anggota 1i negatif 1 negatif i, dan ini grup untuk penjumlahan modulo 4 bilangan bulat. Dari sini, kenapa kok bisa saya katakan sama? Bisa kita lihat dari strukturnya. Di sini, angka 1 berada di sini, sini. Itu bisa kita lihat. Sama nggak yang di pojok sini? Yang di pojok sini kan ada 0. Itu anggotanya juga sama. Berarti bisa kita lihat bahwa strukturnya sama. Coba kita lihat ke anggota yang lain. Misalkan I anggotanya ada di baris ke-1 kolom kedua sama baris kedua kolom 1. Terus di sini kita lihat yang kolom kedua yaitu angka 1. Itu kita lihat bahwa di sini sama di sini. Terbukti. Strukturnya juga sama. Begitu juga dengan negatif 1 sama negatif I dan 2 sama 3. Struktur dalam tabel ini itu sama dengan tabel ini. Jadi tidak harus angkanya sama, akan tetapi strukturnya itu sama, tata letaknya itu sama. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.